Saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, selamat siang semuanya. Saudari-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Advent yang ketiga, yang juga kita kenal sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita atau bersukacita. Dalam Minggu Gaudete ini, kita diajak untuk bergembira di dalam Tuhan, karena Dia yang kita nantikan hampir tiba di tengah-tengah kita. Minggu Gaudete melambangkan sukacita dan harapan kita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam bacaan pertama, Nabi Sefanya berkata, "Bersorak-sorailah hai putri Sion." Ini adalah panggilan untuk bersukacita karena Tuhan sendiri akan hadir dan menyelamatkan umatnya dari segala kesesakan. Ini juga merupakan sekaligus pernyataan pembebasan besar bahwa umatnya tidak perlu takut lagi karena Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah mereka sebagai Raja mereka. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi pun mengajak kita bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia mengingatkan kita bahwa sukacita sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari hal-hal duniawi. Ini adalah seruan yang mendalam. Sukacita bukan hanya sesuatu yang datang karena keadaan baik, tetapi merupakan keputusan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, apapun situasi-situasi yang kita hadapi. Dan Paulus juga menyarankan agar kita tidak khawatir tentang apapun. Ketika kita membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, Dia memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal ataupun logika. Namun, mungkin ada di antara kita yang bertanya dalam hati, bagaimana saya mau bersukacita? Saya sedang mengalami kesulitan, saya sedang sedih, saya sedang mengalami kegagalan, saya sedang sakit, dan penyakit sudah bertahun-tahun tidak bisa disembuhkan. Saya sedang mengalami situasi-situasi yang kurang baik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara-saudari. Sukacita seperti apa yang mau saya tampilkan? Sukacita seperti apa yang bisa saya ekspresikan? Mungkin kita berpikir demikian atau merasa demikian. Bagaimana bersukacita di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang ada di dalam kehidupan kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini memberikan jawaban-jawaban praktis kepada kita. Ketika orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka bertanya apa yang harus mereka perbuat, Yohanes memberikan arahan atau nasihat-nasihat praktis untuk dipraktekkan oleh mereka. Kepada orang banyak, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Siapa yang memiliki 2 helai baju hendaklah membagi dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Kepada pemungut cukai, Yohanes mengatakan, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan kepada para prajurit, Yohanes berkata, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Mungkin kelompok orang-orang ini juga menjadi perwakilan dalam kehidupan kita. Ada di mana kita saat itu atau saat ini? Apakah ada hal-hal yang juga saat ini, hari-hari ini atau masa ini kita lakukan? Hal-hal yang negatif yang kerap kali hanya diarahkan untuk kepentingan pribadi. Kita hanya berfokus pada diri sendiri. Sementara orang lain kita abaikan. Sukacita sejati menurut Yohanes muncul ketika kita peduli kepada sesama, bukan hanya berfokus pada diri sendiri. Itu adalah panggilan konkret untuk mengasihi sesama melalui tindakan nyata. Inilah yang menjadi jalan untuk mengalami sukacita sejati.
Mungkin saja saudari-saudara, ketika kita mengalami kesulitan tertentu, permasalahan-permasalahan yang kita anggap berat dan sulit untuk mendapatkan solusi, saat-saat seperti itu kita sebenarnya diarahkan pandangan kita, perhatian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kepada keluarga kita. Tuhan menunjukkan kepada kita, coba deh kamu perhatikan dulu mereka. Bantu mereka, tolong mereka, sapa mereka, angkat mereka. Dengan cara-cara itu bisa saja justru itu menjadi solusi, justru itu bisa menjadi jalan bagi kita ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin itu juga menjadi cara Tuhan untuk mengajari kita supaya kita tidak hanya fokus kepada diri sendiri. Ada seorang kakek yang selalu terlihat ceria dan penuh sukacita. Suatu hari seorang anak bertanya kepadanya, "Kakek, kenapa kakek selalu tersenyum dan tampak bahagia?" "Apa kakek tidak pernah punya masalah?" kata anak ini. Kakek itu tersenyum dan menjawab, "Nak, tentu saja kakek punya masalah, sama seperti yang lain. Kakek punya masalah. Setiap kali ada masalah, yang kakek lakukan adalah hanya mengajak masalah-masalah itu untuk ngobrol sebentar. Kakek hanya berkata, 'Hai masalah, kamu di sini cuma tamu sebentar. Kamu hanya singgah sebentar. Aku punya Tuhan yang selalu ada di dalam hatiku. Jadi kalau kamu mau mengganggu, maaf. Saya sedang sibuk dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang ada dalam diri saya.'" Saudari-saudaraku yang terkasih, cerita ini mengingatkan kita bahwa sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah. Kita harus melihat situasi-situasi konkret yang ada dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Masing-masing dari kita pasti punya masalah. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah dengan hati yang penuh harapan kepada Tuhan? Yohanes Pembaptis mengajarkan bahwa persiapan kedatangan Tuhan adalah dengan membagikan berkat, berlaku adil, dan berusaha hidup dalam kasih dan damai. Ketika kita hidup dengan cara ini, kita tidak hanya menemukan sukacita untuk diri sendiri, tetapi juga menyebarkan sukacita itu kepada orang lain. Minggu ini, marilah kita menghidupi semangat Advent dengan sukacita yang nyata. Mungkin kita bisa mulai dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Apakah ada yang membutuhkan bantuan kita, sapaan kita? Apakah ada yang memerlukan perhatian atau waktu kita? Dengan melakukan hal-hal sederhana ini, kita membuka jalan bagi Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita dan sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah dekat. Mari kita nyatakan sukacita dalam hati kita dan siap menyambutnya dengan penuh kasih dan harapan. Dan biarkanlah sukacita itu sungguh terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.